untuk luas, mungkin teman-teman udah tahu ya, ini namanya adalah rule of 9. Sebetulnya ada yang lebih akurat, lebih detail, itu namanya Lone Browder, tapi karena ini settingannya di gawat darurat, nggak usah nggak usah akurat banget sampai koma berapa juga. Dan itu juga sama halnya dengan nanti evaluasi luas luka bakar yang teman-teman lakukan, karena di sini namanya estimasi. Nah, kenapa harus nggak usah sampai berapa 0,5, 0,25 itu harus sampai benar, itu nggak juga, meleset dikit-dikit itu nggak apa-apa. Nah, kenapa? Alasannya nanti akan terjawab di bagian F, fluid. Ya. Jadi pertama di sini untuk estimasi luasnya dulu, kita pakai rule of 9. Untuk dewasa, ini kepala dan leher, depan dan belakang itu adalah 9%. Trunkus bagian anterior, dia 18%. Badan bagian posterior, jadi punggung sampai pantat itu 18%. Terus ekstremitas atas, depan belakang 9%. Ekstremitas bawah, depan belakang 18%. Sisanya 1% itu di bagian genital. Nah, untuk bayi, dia akan ada perbedaan di proporsi, terutama kepalanya. Kepalanya itu akan lebih besar dibandingkan badannya secara umum. Jadi di situ angkanya akan beda dikit. Jadi pada bayi, yaitu pada usia di bawah 1 tahun, ya, kepalanya itu adalah 18% depan belakang. Jadi 2 kali lipatnya dari kepala orang dewasa, proporsinya. Terus ini trunkus sama, ekstremitas atas sama, yang beda itu yang ekstremitas bawah. Jadi satunya itu adalah 14%. Nah, ini dewasa, ini untuk anak di bawah 1 tahun, jadi untuk bayi. Nah, terus jadi kalau misalnya untuk nilai luka bakar yang misalnya kecil banget, yang nggak nyampe sebadan atau ya yang kecil-kecil gitu, kita bisa pakai telapak tangan. Jadi telapak tangan itu dianggap sebagai 1% total body surface area. Jadi itu bisa dipakai untuk menghitung luka bakar. Jadi mungkin luka bakarnya kecil, atau sebaliknya luka bakarnya gede banget, cuma sepetak-petak gitu aja yang nggak kena. Itu kita hitung aja pakai telapak tangan. Yang masih normalnya itu berapa persen, baru kita kurangin. Nah, telapak tangannya pakai siapa itu jangan lupa ya, kita pakai telapak tangannya pasien ya, jangan pakai telapak tangan kita. Bayangin kalau dokternya LeBron James lah. Dokternya LeBron James, pasiennya anak bayi, ya, 1 tangan aja mungkin udah 1 badan semua. Jadi jangan lupa pakai telapak tangannya pasien. Oke, jadi ini dewasa, ini di bawah 1 tahun. Nah, di antaranya gimana? Itu gampang aja sebetulnya. Jadi kalau misalnya anak-anak di atas 1 tahun, itu cara ngitungnya itu yang kepala dikurangin sama usianya. Terus usianya dibagi 2, masuk masing-masing ke ekstremitas bawah. Langsung pakai contoh aja. Contohnya anak 1 tahun, berarti kepala dikurangin umur, 18 kurangin 1, jadi 17. Nah, yang satunya dibagi 2 masuk ke kaki. Jadi 1 dibagi 2 setengah, jadi 14,5% di masing-masing kaki. Contoh lain, anak umur 5 tahun, jadi 18 kurangin 5, kepalanya adalah 13%. Nah, 5 dibagi 2, jadi 16,5 ya. Seperti itu. Jadi gampang aja. Jadi kita bisa lakukan penghitungan ini dengan cepat ya. Jadi nggak usah bingung koma berapanya gitu. Nah, terus anak umur 9 tahun berarti berapa? 9 tahun kepalanya jadi berapa? Teman-teman. Ya 9 ya. Kepalanya jadi 11. Ada yang jawab, Dok. Dokter Rifka 9. Ya, benar. Udah pinter-pinter. Nah, itu yang 11 itu ya. Jadi mungkin kurang jelas. Jadi ini diingatkan lagi. Jadi kan tadi umurnya 9. Jadi 8 yang tadi 18 kurangin aja sama umurnya. 18 kurangin 9 jadi 9. Nah, yang 9 dibagi 2 kakinya jadi berapa? Dokter sekalian. Nah, boleh dijawab, Dok. Ini misalnya agak tahun nih, Dok. Oh, 4,5 kata dokter. 4,5. Jadi satu kakinya berapa, Dokter? 8. Nah, oke, tapi ada yang jawab, Dok. 18,5, Dok. Tapi mentoknya kan di dewasa 18 nih. Iya, Jadi Dok. sebetulnya jebakannya itu adalah untuk anak umur 9 tahun, ini sama aja sama dewasa. 18 kurangin 9, 9. 9 dibagi 2, 4,5 kan?
tapi ditambahin ke sini kan mentoknya di 18. Jadi tetap aja mentoknya di satu kaki jadi 18, sisanya setengah persen masuk ke genital. Jadi sama kayak dewasa gitu aja. Hitungannya 3 dikali berat badan pasien dikali persentase luka bakar yang tadi udah kita hitung, dan kita ngasih cairannya itu kristaloid, yaitu keringat laktat, dan dari angka yang kita dapatkan itu kita bagi 2. Nah, separohnya itu diberikan dalam 8 jam setelah onset luka bakar. Jadi setelah onset ya, jadi setelah kejadiannya, bukan setelah pasiennya nyampe di IGD. Dan 50% dalam 16 jam sisanya. Nah, untuk anak-anak itu ditambah maintenance ya. Maintenance kan yang holiday segar pasti teman-teman udah pada tahu. Kalau misalnya kita ngitung pakai yang per 24 jam itu 150-20. Kalau misalnya yang per jamnya 421. Kita coba aja kali. Kalau misalnya anak-anak 25 kilo cairannya mau dikasih berapa? Ada yang jawab nih, Dok. Dok Samsung katanya 700, Dok. 700 kurang tepat mungkin ya. 1.600 benar ya? Juga, Dok, yang jawab. Oke, ya, benar 1.600. 600 per 24 jam. Itu untuk maintenance-nya aja ya. Jadi maintenance-nya. Jadi kan tadi udah ada gampang ngasih dia. Jadi kan tadi udah ada 2 IV line tuh. Kita ya itu aja, 1 maintenance, 1 yang resusitasi yang mau kita kasih. Jadi yang maintenance-nya udah segitu-segitu aja, nggak usah diutak-atik. Yang kita mainin nanti si resusitasinya. Gitu. Nah, tadi udah gue bilang tuh, kalau misalnya kita estimasi luas luka bakar itu nggak usah pas-pas banget, dan kita ngitung cairannya ini pun itu nggak akan masuk segitu-segitu. Jadi nggak akan masuk, misalnya kita hitung 3000 cc pasti masuk segitu dalam 24 jam. Itu nggak kayak gitu, karena prinsipnya dalam pemberian resusitasi cairan itu adalah titrasi. Ya, jadi titrasi itu kita masukkan si cairannya itu per jam. Terus untuk jam berikutnya kita akan lihat respon dari pasiennya itu sendiri. Dari urin outputnya berapa, dari TTV-nya itu gimana, adakah perbaikan atau enggak. Jadi kita lihat dari urin outputnya. Kalau untuk luka bakar umumnya pada dewasa itu adalah targetnya setengah cc per kilo per jam. Untuk anak 1 cc per kilo per jam. Nah, pada luka bakar listrik itu kan tadi ini yang contoh gambarnya, contoh itu ya, urin output pada luka bakar listrik yang gelap. Itu pada dewasa itu dia lebih tinggi. Kita pengennya itu 1-2 cc per kilo per jam, dan pada anak 2 cc per kilo per jam. Dan tentunya semuanya ini dengan warnanya juga harus kuning jernih. Kalau misalnya volumenya cukup tapi warnanya masih seperti ini, pada luka bakar listrik itu artinya cairan kita masih kurang. Nah, titrasi, jadi kita berikan per jamnya, berikan dulu untuk sejam pertama. Terus untuk jam berikutnya kita lihat tadi dari urin outputnya. Kalau urin outputnya belum mencapai dari angka ini, kita bisa tambahin 10-20% dari cairan yang kita hitung. Kan tadi kita udah hitung tuh 8.000, misalnya 8.000 cc lah, dibagi 2 jadi 4.000, dibagi 8 jam jadi 500. Nah, 500-nya itu kita kasih dulu tuh satu jam pertama. Nah, berikutnya urinnya udah cukup atau belum. Kalau misalnya urinnya masih belum cukup, kita naikin 20% dari 500 tuh berapa. Nah, terus kalau misalnya masih udah kelebihan juga kita harus kurangin. Karena yang tadi ya berhubungan sama si balance cairan itu juga. Balance cairan itu bukan cuma pas di IGD, tapi dia akan terus berlanjut sampai ke pasien yang masuk ruangan, sampai dia perawatan, itu akan terus diperhatikan. Karena yang tadinya cairan yang tadi ya, kalau kita ingat patofisiologi yang tadi, cairan yang tadinya itu keluar ke ekstravaskular, begitu dia udah lewat fase-fase yang akut awal, dia akan masuk lagi dengan curah jantung yang juga akan meningkat, dengan paru-paru yang akan makin kewalahan juga kalau misalnya diberikan loading cairan yang terlalu besar, dan itu dia akan justru akan membebani si jantung dan parunya itu. Dia bisa edem paru, dia bisa ARDS, justru malah akan bikin komplikasi. Jadi itulah pentingnya ini ya, pemberian cairan pada luka bakar. Jangan cuma hitung sekali beres, tapi ya kita harus perhatikan respon dari pasiennya itu sendiri. Jadi ya itulah.